Yesus. Nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. berikan sorak-sorak bagi Dia. Semuanya Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia,
untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amat aku ada ya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hai jiwaku, jangan pernah kau menyombongkan dirimu. Engkau boleh ada hingga hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan di hidupmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan dalam hidup ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati Tuhan kasih-Mu. Haleluya.
Renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan di hidupmu. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa sukarmu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya, rabasana. Oh rabarabasana, rabarabasana. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Makasih untuk itu Tuhan. Kau rancangkan masa depan. Tak pernah habis-habisnya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan atas kami. Aku ada saat ini. Tak ingin kami melupakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-pertolongan-Mu di masa-masa sukar kami. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Bukan karena kuat dan gagah kami, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tercurah di kayu salib. Oleh karena bilur-bilur darah-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit dalam tubuh kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita yang daripada-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Dilihat mata Dan tak pernah
hartamu, biarlah yang menjadi kekuatan kita Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Amin, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Bersyukurlah selalu, jangan mengeluh takkan dan pernah bersyukur. berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Percayalah kepada Tuhan. Selalu Hanya bersamanya. padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, buat pagi ini Tuhan kami serahkan negara kami Indonesia ke Tuhan. Buat pagi ini Tuhan kami bersatu hati Bapak. Kami percaya bahwa Kamu yang menyertai Bapak, Kami curahkan nama Engkau Bapak. Dan juga Tuhan kami percaya Bapak bahwa Kami lawati Tuhan. Kami serahkan Bapak negara Indonesia Engkau Bapak. Terutama Tuhan kami percaya Bapak bahwa Kami akan melawati untuk setiap anak-anak juga Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka Tuhan. Kami serahkan Bapak negara Malaysia Engkau Bapak. Dan juga Tuhan kami serahkan bagi Bapak buat ini Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap daerah-daerah Bapak yang ada di negara ini Tuhan. Kami berdoa Bapak Kau hapus di dalam nama Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak biar memudahkan Kau tetap ada, biar Engkau selalu menyertai dan melindungi di setiap perbuatan yang tidak memuliakan Engkau Bapak. Kami serahkan negara ini ke Engkau Bapak, biar Engkau melawati Tuhan. Kami serahkan Perdana Menteri kami juga Tuhan. Kami serahkan Engkau Bapak. Kami percaya berikannya hikmat dan kekuatan supaya dia tahu Bapak menguruskan dalam segalanya Bapak. Kami serahkan ekonomi juga Tuhan dalam Engkau Bapak. Kami percaya Bapak biar Engkau
Kami percaya Bapak bahwa Engkau yang melakukan yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan kami serahkan Bapak. Negara kami dalam tangan Bapak, dalam tangan Engkau Bapak. Kelawati Tuhan, kami serahkan Bapak segalanya dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak biar Engkau yang mencampur tangan dalam segalanya Bapak. Apapun Tuhan kami hanya serah kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, Kau lindungi dalam kita ini Tuhan. Kami serahkan Bapak dalam tangan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kelawati Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus sudah berdalam dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita membawa Johor Bahru ke dalam tangan Tuhan. Kita membawa negeri ini supaya diberkati. Semua pemimpin yang telah ditugaskan, yang telah dilantik, supaya mereka memimpin negeri ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari. Kami berdoa untuk kepimpinan negeri ini ya Tuhan, supaya semua yang telah diatur sesuai dengan kehendak Tuhan, semua yang telah dirancangkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa setiap tempat-tempat yang ada di Johor Bahru, setiap kampung-kampung, taman-taman, dan juga kawasan-kawasan di mana ramai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya pagi hari ini Kau lawati pakai setiap para penginjil, pakai setiap para hamba-Mu untuk memberitakan berita baik kepada setiap kaum yang ada di dalam negeri ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya melalui penginjil-penginjil ini ramai jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk suku kaum orang asli juga di seluruh Johor Bahru ini, khususnya orang Seleta. Kami berdoa supaya dilawati oleh kuasa Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani di semua perkampungan orang asli, supaya dipakai oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, diberikan hikmat untuk melakukan ya Tuhan tugas-tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua suku kaum Seleta ini akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Johor Bahru dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan doa kita yang seterusnya, kita mau memberkati Israel ya. Kita tidak lupa memberkati negara Israel. Saya serahkan doa ini kepada Pastor Haji. Haleluya. Mari kita satu hati, satu roh berdoa untuk negara Israel. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami di tempat ini bersepakat di dalam doa membawa negara pilihan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Rasanya kami berdoa menyerahkan kota Jerusalem khususnya. Tuhan, kiranya Kau curahkan keselamatan-Mu bagi semua suku bangsa bahasa yang ada di dalam kota ini, bahkan di dalam seluruh negara Israel Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini supaya semua jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami membawa juga semua para pemerintah dan juga para pembesar yang ada di dalam negara Israel. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat, malifat, dan roh takut akan Tuhan, roh kebenaran, keadilan-Mu di dalam setiap kehidupan para pemimpin yang memimpin negara Israel. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami menyatakan berkat-Mu dicurahkan di dalam negara Israel pada pagi ini. Terima kasih Bapak karena firman-Mu yang berkata, siapa yang berdoa berkat Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuki. Di tempat ini kami sebagai jemaat umat-Mu dan anak-anak-Mu, kami berdoa, kami mengisytiharkan berkat Tuhan dicurahkan di dalam negara Israel Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan keputusan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan misi. Mari kita buka hati kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa Tuhan, kami berdoa
setiap jemaat Tuhan. Hari ini hati kami terbuka dan kami melihat dengan mata rohani kami bahwa persembahan kami adalah sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan kasih, persembahan pribadi, apapun persembahan yang kami berikan pada hari ini Bapa, hamba berdoa diberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Pintu surga terbuka buat mereka sehingga mereka diberkati kembali berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa, kami percaya keuangannya kami kembalikan kepadamu Tuhan akan dilipat kali gandakan untuk pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah pemberian ini juga akan digunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kuasa hanya menjadi milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Saudara, di dalam Mazmur 3 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia berada dalam satu krisis yang sangat-sangat besar buat Daud, di mana anaknya Absalom memberontak. Ini sesuatu yang sangat sukar, yang begitu sukar buat Daud. Saudara, kita tahu bahwa Daud itu dia adalah pahlawan yang luar biasa. Dia pahlawan iman yang luar biasa. Dia seorang pahlawan yang memang tidak bisa dikalahkan oleh sesiapapun, saudara. Di dalam peperangan, Daud mengalami kemenangan daripada kemenangan di dalam peperangan yang dia lalui, saudara. Tapi di dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan ada sesuatu krisis yang sedang dia alami, saudara. Saya percaya Daud ini dia bisa membunuh Absalom itu gampang. Orang Indonesia bilang itu senang sekali, saudara. Siapa sih Absalom itu? Bagi Daud itu gampang dibunuh, saudara. Dia gampang untuk mengalahkan Absalom kapanpun kalau dia mau. Tetapi saudara, Absalom ini adalah anaknya sendiri, darah daging Daud sendiri, saudara. Sesuatu yang membuatkan Daud itu dalam krisis. Dan dia berkata, tetapi Engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Hari ini saya ingin berbicara tentang Tuhan adalah perisai dan perlindungan buat kita. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan juga perlindungan buat kita secara pribadi, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat persekolahan bagi mereka yang sedang bersekolah, buat pelayanan Anda.
Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadikan dia sebagai perisai? Dan Daud berkata, di dalam krisisnya dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku. Saudara, di dalam krisis ini Daud mengisytiharkan, Daud menyatakan, tetapi Engkau Tuhan. Kunci yang pertama, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan pelindungan buat kita, sama seperti Daud. Ayat yang ketiga dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan Tuhan kita. Yang pertama, kita mau belajar daripada Daud. Daud melihat Tuhan itu dengan cara yang sangat akrab. Katakan sangat akrab. Saudara, di tengah krisis dia, Daud berkata seperti ini, tetapi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau sangat berbeda daripada teman-temanku. Saudara, di tengah krisis Tuhan itu melihat Daud itu, dan Daud itu melihat Tuhan itu dengan cara pandang yang berbeda. Kenapa, saudara? Karena Daud begitu akrab dengan Tuhan. Amin. Daud itu tahu persis Tuhan dia, saudara. Maka dia melihatnya berkata, tapi Engkau Tuhan, Engkau itu berbeda. Engkau berbeda daripada saudara-saudaraku. Engkau berbeda daripada pahlawanku. Engkau berbeda daripada teman-temanku. Daud tahu siapa Tuhan itu dalam diri dia, saudara. Maka di tengah krisis dia mengatakan, Tuhan, Engkau berbeda. Ketika ada orang mengkhianati, kita bisa melihat Tuhan kita dengan cara yang berbeda, saudara, sama seperti Daud. Engkau berbeda Tuhan, Engkau berbeda daripada anak-anakku, Engkau berbeda daripada keluargaku. Satu penyataan daripada Daud yang begitu akrab sekali. Daud begitu akrab dengan Tuhan, sehingga saudara, Daud melihat di dalam Tuhan itu ada dia, dan di dalam diri dia ada Tuhan, saudara. Amin. Ada amin. Saya percaya semua kita masih ingat lagi tentang Daud dan juga Goliat. Dan mungkin ini saya bisa nyatakan ini adalah krisis Goliat, ya kan? Baru saja saya percaya tidak lama lagi, saudara, akan diumumkan kalau kita sudah sampai kepada endemik. Kemungkinan bulan April akan diumumkan kita sudah sampai kepada endemik. Namun semua kita pernah melalui situasi pandemik ini selama 2 tahun. Ya kan? 2 tahun. Dan kita mengalami krisis yang sangat besar. Dan waktu itu Daud itu masih muda, saudara. Dan orang Israel, mereka sedang menghadapi krisis yang bagi mereka itu sangat menakutkan. Firman Tuhan berkata, ketika pahlawan Goliat itu keluar dan dia mulai berteriak, saudara. Firman Tuhan berkata, orang-orang Israel, bahkan Raja Saul waktu itu, mereka dalam ketakutan, mereka melarikan diri, saudara. Maka saya bilang itu krisis Daud. Pandemik bukan, krisis Goliat. Pandemik Goliat. Hari ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Tetapi kita perhatikan, saudara, apa sih Daud bilang dalam 1 Samuel 17 ayat ke-37. 1 Samuel 17 ayat ke-37, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku daripada cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Saudara, dalam krisis itu Daud melihat, saudara, bahwa di dalam Tuhan itu ada diri dia sendiri. Dan di dalam dia, Daud melihat itu, saudara, ada Tuhan, saudara. Dia melihat identitasnya berbeda daripada orang lain. Sehingga ketika dia melihat Goliat, dia melihat ada Tuhan dia yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Karena Daud tahu dia punya perhubungan yang akrab dengan Tuhan dia, saudara. Dan dia berkata, tetapi Tuhan, Engkau berbeda. Amin, saudara. Biar pada musim-musim ini, saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sukar, kita mengatakan, tetapi Tuhan, Engkau berbeda. Engkau berbeda, Tuhan, karena kita tahu persis apa Tuhan kita. Amin, saudara. Saya ingin mengajak kita pada hari-hari ini, saudara, mari kita membangunkan hidup kita. Membangunkan hidup kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi marilah kita menjadi orang Kristen dengan membangunkan iman kita di dalam pengenalan akan Tuhan kita secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita kenali Dia melalui keintiman
di dalam firman-Nya. Amin. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang dia inginkan, tetapi prioritasnya, tetapi yang dia lapar, yang dia haus, yang dia inginkan, saudara, adalah firman Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita membangunkan keintiman kita dengan Tuhan, saudara, dengan satu kehausan dan kelaparan kepada firman-Nya. Amin. Satu kehausan sehingga kita menggali firman itu, sehingga kita bangun pagi, kita mencari firman Tuhan, saudara. Haleluya. Ketika apapun kesempatan kita mencari firman Tuhan, saudara. Membangun keintiman kita di dalam firman Tuhan, membangun keintiman kita di dalam doa dan penyembahan. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara, saya bisa bayangkan bagaimana ketika kamu membangunkan perhubungan kamu dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Ketika Paulus dan Silas dibuang ke dalam penjara dalam situasi yang paling sukar, firman Tuhan berkata kira-kira tengah malam mereka kembali kepada doa dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Saudara, ini yang sangat menyenangkan Tuhan. Saya tidak heran kalau Tuhan itu hadir dalam kehidupan Paulus dengan Silas dan dia mengirimkan malaikatnya, saudara, untuk melepaskan mereka. Ini bukan karena mereka hebat, ini bukan karena doa mereka berbeda daripada orang lain, tapi saya percaya mereka begitu haus dan lapar. Mereka ingin membangunkan kehidupan mereka di dalam doa dan penyembahan. Amin, saudara. Mereka mau mengenali Tuhan mereka dalam situasi yang paling sukar sekalipun, saudara. Oh, haleluya. Teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, ditolong atau tidak ditolong. Wow, ini penyembahan yang luar biasa, saudara. Ditolong atau tidak ditolong, mereka akan tetap berseru dan mereka akan tetap membangunkan pengenalan mereka kepada Tuhan di dalam doa dan penyembahan mereka. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari saya mengajak kita membangun keintiman kita dalam firman Tuhan, membangun keintiman kita dalam doa dan penyembahan. Haleluya. Maka firman Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua 1 ayat 8, Yosua. Saudara, saya bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu begitu akrab. Dia memanggil Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu apa siang dan malam. Kenapa siang dan malam, saudara? Karena Tuhan itu mau supaya kita mengenali Dia dan kita akrab dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Maka yang pertama, untuk kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan pelindungan kita, kita perlu membangunkan dan kita perlu mengenali Tuhan kita secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa, saudara? Orang yang selalu mencari Tuhan, saudara, adalah orang yang selalu membangunkan perhubungan mereka sehingga mereka mengenal Tuhan mereka. Amin, saudara. Maka tidak heran Yesus berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan buat mereka. Yang setuju katakan amin. Saudara, orang yang membangunkan perhubungan dengan Tuhan, saya ingin Anda tahu, bukan Anda yang mengejar berkat, tetapi berkat itu yang akan mengejarkan Anda. Yang setuju katakan amin. Maka Daud berkata di dalam Mazmur 23, Mazmur 23. Saya ingin membawa kita melihat Mazmur 23, saudara. Mazmur 23 ayat yang kelima. Ini Mazmur Daud. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Haleluya. Di mana Daud pergi, itu kebajikan dan kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Selalu mengikuti Daud dimanapun dia berada, saudara. Maka dia hidup dalam kelimpahan. Orang yang mencari Tuhan, saudara, saya ingin kamu tahu bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu bersama dengan mereka. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan itu
sebagai perisai dan pelindungan kita. Ayat yang keempat dari firman Tuhan berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan di tengah krisis yang Daud alami. Ketika dia melarikan dirinya daripada istana, dia melarikan daripada tempat yang paling nyaman, saudara. Dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Dan Daud mengistiharkan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Oh, ini luar biasa, saudara. Ini satu deklarasi akan iman Daud di tengah krisis, saudara. Daud tidak hanya berserah kepada krisis, Daud tidak hanya berserah kepada keadaan, Daud tidak mengambil waktu untuk menangisi kondisinya, saudara. Tetapi Daud mengistiharkan firman-Nya, mengistiharkan imannya di dalam krisisnya. Maka saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan pelindungan bagi kita. Yang kedua, kita perlu bangkit dan berdiri pada iman yang benar. Katakan pada iman yang benar. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Waktu kita takut, saudara, bukan waktu untuk kita menyembunyikan diri, tapi firman Tuhan mengajar kita, waktu kita takut, waktu kita menghadapi perkara yang paling bahaya mungkin dalam hidup kita, ketika kita menghadapi krisis yang paling besar dalam hidup kita, ketika kita menghadapi keadaan yang paling suka, firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Saudara, Daud mengistiharkan imannya. Saya percaya ini bukan waktunya untuk kita meratapi nasib kita. Amin. Ini bukan waktunya untuk kita mengeluh dan kita melayani kekecewaan kita. Saudara, ada banyak orang, mereka melayani perasaan mereka dan nyanyian-nyanyian nostalgia lama. Tapi saudara, mari ini waktunya untuk kita mendeklarkan iman kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat yang keempat berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku daripada gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wow, ini luar biasa. Aku membaringkan diri lalu tidur. Tuhan masih ingat, saudara masih ingat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka lagi dalam perahu, mereka menyeberangi danau, dan firman Tuhan berkata, lalu datanglah apa? Taufan, ribut yang kuat, akhirnya ombak melanda perahu mereka. Dan waktu itu saudara, murid-muridnya lagi ketakutan, tetapi firman Tuhan berkata, Yesus lagi tidur. Sama seperti Daud, Yesus lagi tidur. Dan Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, ini pernyataan iman yang benar. Iman yang benar itu adalah iman yang tenang di tengah krisis. Amin, saudara. Iman yang tenang ketika kamu menghadapi krisis yang paling besar, saudara. Maka ini waktunya untuk kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, mendeklarasikan iman kita kepada badai, mendeklarasikan iman kita di tengah-tengah banjir yang paling besar sekalipun, saudara. Kita mendeklarasikan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, maka saudara, ini waktunya untuk kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Amin. Untuk kita mendeklarasikan iman kita, saudara, di tengah-tengah krisis. Untuk kita mendeklarasikan iman kita di tengah badai, saudara. Sama seperti Daud, sama seperti Yesus ketika dibangunkan. Yesus bangun lalu dia menghardik, diam kamu, berhenti kamu. Saudara, ini bukan waktu untuk kita meratapi, amin. Tapi ini waktu untuk kita bangkit, katakan bangkit. Kita bangkit dan kita berdiri di atas iman kita yang benar. Yang setuju katakan amin. Maka tadi nyanyian itu berkata seperti ini. Apa tadi nyanyian? Tolong nyanyikan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus yang selalu
bahwa Yesus selalu menopang kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai perisai dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sangat care dan Dia peduli akan kita. Katakan peduli akan kita. 1 Petrus 5 ayat ke-5 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia apa? Sebab Ia yang memeliharakan. Dia peduli, Dia care, dan Dia pelihara akan kita. Amin, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang. Karena kita tahu Yesus selalu menopang, Dia peduli, Dia care akan kita, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita, saudara, itu tidak akan jatuh tanpa seizinnya Tuhan. Amin. Kenapa? Dia peduli, Dia care akan saudara dan saya. Saya percaya kita masih ingat ceritanya Petrus bersama dengan murid-murid dia, saudara. Ketika mereka semalaman, mereka coba menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi di dalam pertemuan mereka dengan Yesus pada pagi itu, tidak ada orang membicarakan itu kepada Yesus kalau mereka itu lagi kecewa semalaman, kalau mereka itu lagi kepenatan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi saudara, saya ingin kamu tahu, begitu Tuhan itu mengerti, Tuhan itu tahu persis apa yang kita lakukan, dan Dia sangat peduli. Dan Dia berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Kenapa, saudara? Yesus tahu Petrus dan teman-temannya lagi kecewa. Dia tahu dan Dia sangat care akan mereka, saudara. Dia peduli. Hari ini saya ingin Anda tahu, Dia sangat peduli akan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai perisai dan perlindungan buat kita. Dalam Mazmur 91 ayat keempat, firman Tuhan berkata, dan dengan kepaknya Ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar temboknya. Terakhir, semuanya adalah karena kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau kita masih ada hari ini, saudara, setelah 2 tahun menghadapi pandemi yang begitu sukar dihadapi oleh satu dunia, saudara, kalau kita masih bisa berbisnis hari ini, kalau kita masih bisa ikut ibadah secara online, kalau Anda masih bisa menyembah Tuhan hari ini, saudara, itu adalah semua karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Saudara, jangan lihat jari saya ya, meskipun ada hitam, ya hari ini kita baru mengundi, saudara. Ya, itu tandanya kita sudah melakukan satu tanggung jawab yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya coba menyembunyikan saudara, tapi keluar juga dia. Nah, saudara, ini semua adalah karena kemurahan dan kesetiaan saudara. Saya ingin kamu tahu, kesetiaan Tuhan itu adalah kekuatan buat kita. Kesetiaan Tuhan itu adalah, saudara, jaminan kepada kemenangan buat kita. Amin. Kesetiaan Tuhan itu adalah satu keberuntungan buat setiap diri kita, orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Maka nggak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Kita nggak bisa bangga kalau bisnis kamu maju. Kamu nggak bisa bangga kalau pelayanan kamu lebih besar daripada orang lain. Kamu nggak bisa bangga kalau keluarga kamu lebih hebat daripada orang lain, saudara. Saya ingin kamu tahu, itu adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri manapun kamu berada, saudara. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku.
menyerahkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Saudara, apakah waktu ini kamu sedang di dalam krisis? Sangat mungkin kamu sedang dalam krisis kesehatan kamu. Kamu dalam krisis keluarga kamu. Kamu dalam krisis bisnis kamu. Kamu dalam krisis perhubungan dengan teman-teman kamu. Mungkin. Saudara, ketika kita berada di tengah badai sama seperti Daud. Daud tahu persis bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Daud melihat di tengah badai ada Tuhan yang menolong dia. Ada Tuhan yang menjadi perisai di pagar tembok dalam kehidupannya. Saudara, mari hari ini saya ingin mengajak kita, saudara, mari kita membangunkan hidup kita dalam Tuhan. Karena Dia adalah perisai dan pagar tembok buat kita. Dia adalah perlindungan buat kita, saudara. Gak ada satu musuh pun yang akan bisa mengalahkan Anda kalau kamu belajar membangunkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Dia begitu peduli dan Dia care akan Anda. Bahagian kita, mari kita belajar mentaati apa yang Tuhan sedang bicarakan buat kita, dan percaya dan imani bahwa Dia adalah perisai buat setiap diri kita. Amin. Ada amin. Dan nyanyian ini berkata, ku kan berdiri. Mari kita istiharkan lagu ini bersama-sama. Dalam kekuatan yang kau beri, dimanapun kamu berada, saudara, kita nyanyikan, naikkan lagu ini kepada Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Saudara, firman Tuhan pernah berkata di dalam Mazmur 56 ayat ke-8, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Saudara, nggak ada orang yang akan mengambil air mata kamu dan menyimpan itu dengan baik, apalagi mendaftarkan itu, mencatat itu. Saudara, nggak ada. Tetapi Tuhan melakukan itu. Kenapa, saudara? Begitu Dia peduli, begitu Dia mengasihi kita, begitu Dia care, sehingga air mata Anda, saudara, ditaruh dalam kirbat, kemudian dicatat lagi. Saya ingin kamu tahu, Tuhan begitu mengasihi Anda. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lihat-lihat Dia selalu melindungi Anda. Pandanglah kepada Tuhan sebagai perisai dan bagai tembokmu. Ketika orang lain mengecewakan kamu, ketika orang lain tidak bisa merespon dan menolong Anda, saudara, saya ingin kamu memandang kepada Tuhan dan lihat Dia adalah perisai dan perlindungan buat kita. Amin. Mari angkat tanganmu, saya ingin berdoa buat Anda. Bapa, saya berdoa buat setiap teman-teman saya, para jemaat Tuhan, hamba-Mu, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan, saya berdoa, biar saat ini Tuhan kami bisa melihat di tengah-tengah badai ada Tuhan yang menjadi perisai dan perlindungan buat setiap kami.
ada Tuhan yang selalu mengiringi kami di dalam kesetiaan dan kemurahan-Nya yang selalu baru dan baru setiap hari. Bapak, saya berdoa supaya di tengah badai kami bisa mengerti bahwa Tuhan selalu peduli akan kami. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan, berkati anak-anak-Mu di mana mereka berada. Pertolongan Tuhan buat mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Darah Yesus menjadi pagar yang tidak terkalahkan dalam hidup mereka. Mereka dipagari oleh kasih setia Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berhubungan yang retak dipulihkan, disembuhkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Ada di antara kamu yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang orang lain tidak mengerti. Hanya kamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak mengerti. Dia mengerti dan dia mengerti. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Katakan Yesus.